Sahabat Katolik, adanya pelanggaran-pelanggaran terjadi di dalam perayaan Ekaristi umumnya didasari oleh kekurangpahaman. Dewasa ini ada kecenderungan untuk terlalu mengikuti kehendak para peraya sampai mengesampingkan apa yang sebenarnya menjadi hal prinsip yang menjadi kehendak Allah atau yang selayaknya diberikan kepada Allah sebagai ungkapan penghargaan kita akan misteri Paskah yang kita rayakan dalam liturgi. Kita akan membahas beberapa pelanggaran sehubungan dengan persiapan sebelum mengikuti Misa Kudus. Yang pertama, tidak memeriksa batin, tetap menyambut komuni meski dalam keadaan berdosa berat. Seharusnya seperti yang termuat dalam dokumen Redemptionis Sacramentum nomor 81. Kebiasaan sejak dahulu kala menunjukkan bahwa setiap orang harus memeriksa batinnya dengan mendalam, dan bahwa setiap orang yang sadar telah melakukan dosa berat tidak boleh menyambut tubuh Tuhan kalau tidak terlebih dahulu menerima sakramen tobat, kecuali jika ada alasan berat dan tidak tersedia kemungkinan untuk mengaku dosa. Dalam hal itu, ia harus ingat bahwa ia harus membuat doa tobat sempurna, dan dalam doa ini dengan sendirinya tercantum maksud untuk mengaku dosa secepat mungkin. Dosa berat memisahkan kita dari Kristus. Karena itu, untuk bersatu dengannya dalam komuni kudus, kita harus meninggalkan dosa tersebut dengan mengakukannya dalam sakramen tobat terlebih dahulu sebelum dapat menerima komuni. Contoh dosa berat adalah hidup dalam perkawinan yang tidak sah menurut hukum Gereja Katolik, atau hidup dalam persinahan, percabulan, atau dalam keadaan kecanduan obat-obatan, kecuali akan adanya alasan berat dan tidak tersedianya kemungkinan mengaku dosa. Contohnya adalah bahaya maut, atau jika tinggal di daerah terpencil, di mana komuni dibagikan oleh seorang asisten imam dalam waktu sekian minggu sekali. Yang kedua, tidak berpuasa sedikitnya sejam sebelum menerima komuni. Seharusnya yang akan menerima Ekaristi Maha Kudus hendaknya berpantang dari segala macam makanan dan minuman selama waktu sekurang-kurangnya 1 jam sebelum komuni, terkecuali air semata-mata dan obat-obatan. Maksud puasa sebelum komuni adalah untuk semakin menyadarkan bahwa yang akan kita santap dalam Ekaristi bukanlah makanan biasa, namun adalah Tuhan sendiri, yaitu Kristus Sang Roti Hidup yang dapat membawa kita kepada kehidupan kekal. Yang ketiga, menggunakan pakaian yang tidak sopan ke gereja, datang terlambat, sedang bercerita, bermain handphone di dalam gereja, serta makan dan minum ketika pada saat misa atau ibadat berlangsung. Seharusnya di dalam sikap, mulai dari gerak-gerik pakaian, akan terungkap penghormatan, kekhidmatan, dan kegembiraan yang sesuai dengan saat di mana Kristus menjadi tamu kita. Seperti layaknya kita memberi penghormatan kepada Allah yang hadir dalam liturgi, kita tidak bersikap seenaknya ketika kita pada saat akan bertemu dengan presiden. Namun juga demikian, selayaknya kita pun tidak bersikap demikian di hadapan Allah di dalam gereja. Demikian beberapa penjelasan dari pelanggaran-pelanggaran sehubungan dengan persiapan sebelum mengikuti Misa Kudus.